Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rosidi. Saya dari kelas PSH semester 6. Saya akan mereview materi dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Ya, langsung saja. Motivasi wirausaha, sejarah wirausaha, dan konsep wirausaha. Motivasi wirausaha menurut Lee dan Wong atau mempunyai niat kewirausahaan dalam motivasi berwirausaha dapat juga diartikan sebagai langkah awal suatu proses pendirian sebuah usaha yang umumnya bersifat jangka panjang. Langsung saja. Sejarah wirausaha. Wirausaha dikenal sejak tahun 1755 di luar negeri. Istilah kewirausahaan telah dikenal sejak abad ke-16, sedangkan di Indonesia ini baru dikenal pada akhir abad 20. Di Jerman dikenal dengan pendidikan kewirausahaan mulai dirintis sejak tahun 1950. Di beberapa negara seperti Eropa, Amerika Serikat, Kanada, bahkan sejak tahun 1970-an banyak universitas yang mengajarkan kewirausahaan di 500 sekolah di Amerika Serikat. Kewirausahaan ini pertama kali muncul pada abad ke-18, diawali dengan penemuan baru seperti mesin uap, mesin pemintal, dan lain-lain. Tujuan utamanya adalah pertumbuhan dan pelunasan organisasi melalui inovasi dan kreativitas saat itu. Keuntungan, kekayaan bukan tujuan utama para wirausaha di dunia. Konsep wirausaha sendiri, istilah kewirausahaan ini berasal dari kata entrepreneur bahasa Prancis yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris yang artinya between take out do, perkembangan teori dan istilah entrepreneur sebagai berikut. Ya, nomor satu, abad pertengahan, kata entrepreneur berarti orang yang bertanggung jawab dalam proyek produksi berskala besar. Abad 17 diartikan sebagai orang yang menanggung risiko untung rugi dan mengadakan kontrak pekerja dengan pemerintah. Tahun 1725 menyatakan bahwa entrepreneur sebagai orang yang menanggung risiko dan orang yang bermodal. Langsung saja lanjut. Konsep wirausaha. Ability, kemampuan. Yang kedua, daya tahan. 3, kecepatan. 4, fleksibilitas. 5, kekuatan. Itu konsepnya kewirausahaan. Ya, langsung saja kita lanjut ke 2, yaitu profil wirausaha. Profil wirausaha sukses, faktor-faktor yang mendorong berwirausaha, dan strategi agar menjadi wirausahawan sukses. Ini dari kelompok Mbak Lailatul Fitriah dan kawan-kawan. Wirausaha dagang syariah, profil wirausaha sukses, faktor-faktor pendorong berwirausaha, strategi agar menjadi wirausahawan yang sukses. Profil wirausahawan sukses. Ya, bisnis adalah sebuah langkah yang harus dipertimbangkan secara matang-matang, perencanaan dan hal finansial, strategi pemasaran, dan lain-lain. Secara jitu terperinci, seorang wirausahawan sukses pertama kali membangun bisnis langsung sukses. Ada pula yang berujung mati-matian untuk kemajuan bisnis yang dijalankan. Salah satunya kriteria seorang bisnis dapat dikatakan sebagai profil wirausahawan yang sukses.
Terus untuk meminimalisir risiko yang dapat timbul apabila menjalankan bisnis yang dijalankannya. 1. Kembangkan ide bisnis. 2. Sediakan waktu luang untuk menjalankan bisnis yang baru menunjang perkembangan bisnis. Terus ketiga, jika memungkinkan pilih lokasi bisnis. Pertama dan kedua cukup berdekatan ya. Terus yang keempat, rencanakan sebuah launching, meluncurkan yang mampu menarik minat konsumen. Terus 4, faktor-faktor mendorong berwirausaha. Ya, pemicunya adalah proses inovasi ini ya. Proses pemicu adanya ketidakpuasan ini apa ini. Terus 3, proses pelaksanaan. Dan 4, proses pertumbuhan. Kita harus memiliki strategi lah. Untuk menjadi berwirausaha kita harus memiliki strategi yang matang, terus dipikirkan secara terperinci gitu. Oke ya, lanjut. Ini dari kelompok 3 yang beranggotakan Mas Ivan Sulistyo Pribadi dan kawan-kawan. Ini ya strategi agar menjadi wirausahawan yang sukses dan mampu menyelesaikan masalah. Ini dari kelompoknya Mas Ivan. Latar belakangnya, kegiatan ekonomi menjadi pengaruh penting guna memperoleh kesejahteraan masyarakat yang diperoleh untuk dihargai oleh bangsa lain. Terdapatnya krisis ekonomi global dialami oleh negara di dunia, mempengaruhi aspek kegiatan ekonominya, dan adanya krisis ekonomi dialami oleh beberapa negara di dunia ini menjadikan masyarakat kehilangan pekerjaan dan penghasilannya, banyaknya pengangguran itu contohnya, dan lain-lain. Terus lanjut, pengelolaan bisnis, penempatan sasaran ya. Bisnis kita harus bisa mengukur tingkat kinerja dan keberhasilan perusahaan. Terus perumusan strategi bisnis, merumuskan strategi bisnis, menciptakan program yang luas dan aspek praktis. Terus ini yang penting sekali adalah proses manajemen, proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Kita ini yang paling penting proses manajemennya menurut saya ya. Terus lanjut, orientasi kewirausahaan. Orientasi kewirausahaan mengacu pada proses praktik dan pengambilan keputusan yang mendorong ke arah baru, mempunyai 3 aspek kewirausahaan, yaitu selalu inovasi, bertindak secara proaktif, dan berani mengambil resiko. Itulah resiko yang harus diambil oleh wirausaha, entrepreneur itu tadi. Terus kemampuan manajemen dalam berwirausaha itu ya sangat penting. Terus lanjut, strategi bisnis. Strategi bisnis adalah kemampuan pengusaha atau perusahaan dalam analisis lingkungan eksternal dan internal perusahaan ini, perumusan formasi strategi pelaksanaan dan implementasi, mencapai sasaran perusahaan, serta melakukan evaluasi untuk mendapatkan umpan balik. Terus lanjut, ini kinerja usaha. Kinerja usaha adalah suatu istilah secara umum dapat digunakan sebagai atau seluruh tindakan atau aktivitas dari seorang organisasi, periode, atau referensi lah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja usaha. Faktor internal, ada 2 faktor ya. Faktor internal yang pertama aspek sumber daya manusia, kedua aspek keuangan, ketiga aspek teknis produksi, keempat aspek pemasaran. Sangat berpengaruh. Faktor eksternal ini aspek kebijakan, aspek sosial budaya, aspek peranan lembaga terkait itu. Oke, lanjut ya. Lanjut, ini kelompok 4 ya. Karakteristik seorang pemimpin bidang usaha dagang ya, ini dari kelompok 4.
yang beranggotakan Mbak Maisun, Hasanah, dan kawan-kawan. Ya, ini latar belakang. Wirausahawan merupakan seorang yang melakukan bisnis atau melakukan usaha seperti menentukan metode produksi baru, mengatur manajemen untuk produk baru, memasarkan dan mengatur modal bisnis. Dalam berwirausaha, kepribadian dan karakteristik dapat menentukan suatu bidang usaha, nantinya dapat membawa keberhasilan. Terus ini lanjut, kepribadian wirausahawan yang sukses, yaitu yang pertama, memiliki rasa tanggung jawab atas usaha-usaha yang dilakukannya. Terus yang kedua, memilih resiko yang moderat dan telah diperhitungkan dan tidak mengambil resiko yang terlalu rendah atau terlalu tinggi. Terus lanjut yang ketiga, percaya bahwa dirinya bisa meraih kesuksesan yang diinginkan. Yang keempat, memiliki keinginan untuk segera mendapatkan umpan balik. Lanjut saja, tadi ada masalah syarat fisik berusaha, komitmen, resiko moderat, melihat peluang, objektif, umpan balik, optimis. Itu aja syarat-syaratnya. Ya. Lanjut, kesimpulan, dalam menjalankan kegiatan berusaha selalu memberikan hasil diperharapkan oleh pengusaha tersebut. Ciri sebagai wirausaha tersebut maju untuk memilih visi dan tujuan jelas, inisiatif, selalu produktif, dan presentasi berani mengambil resiko. Itu aja. Oke, kita lanjut. Ya, oke, ini kita lanjut dari kelompok 6, kelompok 5 yang beranggotakan Mbak Lia Alfi Karomah dan kawan-kawan. Ini sumber ide usaha di bidang dagang. Ide usaha bisnis adalah respon seorang yang banyak orang selalu mengorganisasi, memecahkan masalah yang teridentifikasi di lingkungan masyarakat, pasar. Itu adalah sebuah ide bagus untuk langkah-langkah awal mengubah keinginan kreativitas pengusaha sebagai peluang usaha untuk berbisnis. Lanjut, ide usaha juga dapat diartikan sebagai gagasan atau dasar lah. Intinya itu dasar pemikiran yang baru yang ingin menciptakan sebuah produk lah. Ini aja yang memiliki peluang yang besar. Terus sumber ide usaha, yaitu yang pertama hobi, kita memiliki hobi. Terus juga keterampilan dan pribadi, pengalaman apa. Terus yang ketiga waralaba, ini apa ini, saya kurang paham. Terus yang keempat media massa, itu seperti apalah kita ada peluang. Yang kelima itu survei, yang keenam pameran. Terkait ide usaha ini ada alasan yang mendasar. Perumusan strategi besar dalam perusahaan kecil terletak pada hubungan antara manajer dan CEO perusahaan. Kelebihan dan kekurangan sumber ide. Ini kelebihannya, manajemen lebih telah terbangun, merek atau brand sudah dikenal masyarakat. Kekurangannya adalah ketergantungan pada reputasi waralaba, lainnya membutuhkan modal yang lebih banyak. Apa-apa ini ya, kelebihan dari keterampilan ini mempunyai kebebasan dalam menentukan nasib sendiri. Ini kan kita mempunyai keterampilan, jadi kita bebas lah, soalnya gitu aja. Terus kelebihan dari media massa, mudah dikenal, mudah disebar, relatif murah, jangka pasar lebih luas. Ini yang media massa. Ini kelebihan yang survei, menghasilkan data yang akurat, menghemat waktu, mudah mengawasi dan menguasai kegiatan. Ini ada kekurangannya juga. Proses pengambilan stempel memerlukan beberapa tahap. Pengambilan stempel tidak selalu tepat menemukan penentuan stempel yang diambil. Ini ya
sekian dari saya. Ini tadi saya mereview dari kelompok 1 sampai kelompok 5 di matkul wirausaha dagang semester 6. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi